wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Levina, NIM 20202024. Saya dari Prodi Ilmu Hukum 1 semester 5 Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah atau kasus tentang kekerasan seksual pada pendidikan atau di pesantren. Belakangan ini, sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu dirasa tidak lagi aman. Pasalnya, kekerasan seksual yang menimpa pada murid dan mengancam pada masa depan mereka, yaitu kasus seksual yang telah disorot yang menyeret pendiri sekolah itu sendiri. Contohnya, pendiri sekolah di kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dia yang berinisial JE, dia bahkan dikenal sebagai seorang motivator. Tidak hanya itu, kasus kekerasan seksual juga terjadi atau tertimpa di suatu pondok pesantren di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, dengan pelaku berinisial MSAT. Dia berumur 42 tahun yang merupakan anak kiai pendiri Ponpes Jombang itu tersebut, yang dimana MSAT dia telah melakukan atau dia sudah melakukan tindakannya dan dia telah diadili pada tanggal 18 Juli 2022, yang dimana dia diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Contoh kasus lainnya yaitu di lingkungan pendidikan, yang juga dia melakukan kekerasan seksual kepada muridnya. Dia telah menjadi perhatian oleh publik. Dia telah memerkosa 13 santrinya. Dia yang bernama Heri Irawan atau disebut dia guru pesantren asal Garut, Jawa Barat. Dia sudah melakukan tindakan kekerasan tersebut sejak 2016 hingga 2021, dan banyak santriwati yang hamil dan melahirkan akibat ulahnya. Melansir data yang sudah kita ketahui atau melansir suatu kekerasan itu di informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak Siminfo atau PFA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Komisi Nasional atau Komnas Perempuan yang mencatat kerentanan khusus anak pada perempuan korban kekerasan. Ada 5, atau di sini saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana referensi perempuan yang bisa dikatakan dia rentan menjadi salah satu kasus kekerasan seksual di dalam pendidikan atau di dalam pesantren atau yang lainnya, yaitu yang pertama, relasi tentang kekuasaan di mana si pelaku itu sebagai pemilik dan guru, dia mempunyai pengaruh dan mendapat manfaat kepada korban. Dia dapat memanfaatkan korbannya itu tersebut. Yang kedua yaitu publik, yang menempatkan pemilik pesantren dan gurunya pada posisi terhormat karena dia adalah gurunya anak tersebut. Yang ketiga, ketakutan pada korban. Iya, korban akan menjadi ketakutan atau dia kena mental dan keluarganya, baik karena adanya ancaman maupun posisi terhormat oleh pelaku. Si pelaku tidak bisa mengancam atau bisa melaporkan karena yang menjadi itunya adalah si pelakunya, yaitu orang terhormat. Yang keempat, dan keluarga korban dan keluarga juga ketakutan mengalami hambatan-hambatan dalam proses pendidikan akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Atau anak korban, dia akan susah atau mendapatkan hambatan karena dia akan dijamah oleh teman-temannya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desa dan Teknologi bahkan memasukkan kekerasan seksual sebagai bagian dari 3 dosa besar pada pendidikan selain perlindungan dan intoleransi. Pada itu, kekerasan fisik yang dialami anak di sekolah kebanyakan dilakukan oleh pendidik sejauh ini. Baru ini menurut tahun Permendikbud 30 tahun 2021 yang mengatur tentang
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu untuk mencegah adanya kekerasan seksual di sekolah-sekolah atau di lingkungan pendidikan atau lembaga pendidikan yang berbasis agama, yaitu Kementerian Agama telah menyiapkan berbagai regulasi, yaitu regulasi tentang pencegahan kekerasan seksual yang dimana telah disebar atau diinformasikan kepada seluruh orang tua bagaimana cara mencegah, bagaimana agar anak tidak terkena dan sebagainya. Karena regulasi ini dalam bentuk peraturan Menteri Agama atau yang sudah diatur oleh Menteri Agama itu sendiri, yaitu disusun sebagai langkah yang terbaik untuk regulasi agar berkurangnya kekerasan seksual di berbagai. Oleh karena itu, ada beberapa yang disebut atau bisa mengenai tindakan pidana kekerasan sekarang sudah diatur dalam atau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang dimana sudah ditetapkan di tanggal 9 Mei 2022 telah mengesahkan atau telah mengesahkan undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Menurut saya, setelah melihat kejadian tersebut atau melihat kasus-kasus tersebut, kita harus sebagai orang tua kita harus bisa mengajarkan kepada anak untuk mengenal anggota tubuh, atau kita harus mengajarkan kepada anak bagaimana mengenal anggota tubuh dari anak kecil atau sedari dia masih dini. Jadi mana kita harus bisa menjelaskan mengenai perbedaan mana yang membedakan alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. Kita harus mengajarkan kepada anak, kalau perempuan kita harus diajarkan itu alat kelamin laki-laki, yang laki-laki kita harus mengajarkan itu alat, biar kita tahu bahwa tidak semua bisa dilakukan. Dan juga untuk para orang tua, kita harus mengajarkan kepada anaknya biar tidak terjadi kekerasan seksual di mana-mana. Kita harus mengajarkan pada anaknya berpakaian rapi dan sopan. Karena kenapa? Kalau kita berpakaian yang tidak sopan atau yang disebut dengan kurang bahan, akibatnya kita akan menggoda atau kita syahwat orang laki-laki. Oleh karena itu, adalah hal yang mudah bagi orang tua untuk mengasih tahu anaknya biar terjadinya kekerasan seksual pada anak itu berkurang. Karena kalau tidak dicegah dari sekarang akan mengakibatkan kefatalan dan dapat mengakibatkan kematian apabila si anak menjadi korban seksual yang sudah terlalu atau yang menjadi kefatalan. Itu untuk para orang tua bisa melakukan atau bisa mencegah kekerasan seksual sejak dini, itu untuk membimbing anak-anaknya, dikasih tahu dan bagaimana agar tidak terjadi itu. Karena kalau sudah terjadi, anak yang menjadi korban kekerasan, dia pasti akan terkena mental atau terkena fisiknya. Kalau dia tidak kuat, pasti dia akan meninggal. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.